Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku? Ini perlu diperhatikan juga dalam hal itu. Karena ini mengedukasi masyarakat, membawa masyarakat mengerti atas pemikiran-pemikiran kita tanpa dilandasi yang namanya kebencian. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan pelaporan. Nggak ada. Sejujurnya buku ini sudah kami tulis jauh sebelum itu naik ke penyidikan. Tapi kenapa baru diumumkannya sekarang di Iya saat tengah proses penyidikan? Loh kan buku kan membutuhkan waktu untuk kemudian ditulis sampai selesai. Naik cetaknya. Naik cetaknya pun launching mungkin nanti ada sedikit meleset. Tapi nggak apa-apa, bukan meleset lah. Biar pas. Biar angkanya bagus 9 di belakang. 9. 29 nanti. Ya kita launching. Jadi artinya Mbak, kalau nanti sudah baca buku ini ya, daripada saya buka-buka buku nanti berat. Ya. Nah isinya itu benar-benar memang peristiwa yang memang sudah ada dan jauh sebelumnya. Jadi ketika 2013 buku ini muncul karena ada peristiwa ketika waktu itu ada seseorang yang ngaku di depan publik, ngaku di kampus ilmiah di Universitas Islam Indonesia dan dimoderatori oleh direktur utama Kompas TV. Wah, ya Mbak Rosyana, ya itu kemudian ada statement IPK-nya hanya 2. Di bawah. Itu di bawah 2 bahkan. Bawah 2. Itu di kampus loh, jadi nggak bisa dia ngomong itu saya bukan bercanda. Kalau bercanda, kenapa nggak diralat dari 2013 sampai dengan sekarang? Itulah yang membuat masyarakat kemudian bertanya-tanya gitu. Oh, ini kok aneh ya, kok ada seorang pemimpin republik ini yang IPK-nya hanya 2 kok bisa lolos dari UGM gitu loh. Dari situlah Mas Roy curiga. Iya, tapi sebelum saya masih banyak masyarakat lain yang lebih kritis terlebih dahulu. Berapa lama itu bukunya ditulis bersama dengan teman-teman? Oh, kalau buku ini ditulis sebenarnya ya mulai dari ketika awal itu ya. 2022 kalau ya, saya. 2022 itu ide. Tahu kalau bukunya nulisnya sih barusan. Gitu. Tapi ya kita kan cepet, kita kan penulis, Mbak. Tiap hari itu kita nulis, ada nggak ada kasus kita juga nulis kok. Habis ada kasus kita juga nulis kok. Buku ini juga nanti ini baru saya edisi pertama. Nanti ada edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat, masih panjang ceritanya. Jadi acara 2 arah masih banyak, nanti bisa 3 arah, 4 arah, 5 arah. Oke, Mas Rifai, menurut Mas Rifai sendiri, apa yang dilakukan atau tiba-tiba ada buku? Apakah ini merupakan sebuah narasi melawan proses penyidikan? Ya, paling tidak kami melihat ini sebagai sebuah cara membangun alibi. Membangun alibi. Seolah apa yang dilakukan oleh pihak yang selama ini mengklaim dirinya ahli adalah dalam rangka penelitian. Sekalipun memang keterangannya Bang Roy tadi agak berbeda sama keterangannya Bang Rismon pada saat kami talk show ya. Waktu itu Bang Rismon meminta penundaan karena 17-an. Tapi setelah didesak oleh host, dia menjelaskan bahwa kami menunggu selesainya soft launching buku. Dari situ kan berarti terlihat bahwa buku ini sebenarnya baru diselesaikan. Karena Mas Rifai bilang bahwa ini merupakan membangun alibi. Penyidikan yang mungkin sudah semakin lebih menegangkan kan begitu. Oke, karena tadi lebih kurang kan banyak pihak menunggu siapa tersangka. Oke, saya potong Mas. Kalau tadi Mas Rifai mengatakan bahwa ini merupakan cara dari Roy CS membangun alibi. Alibi apa yang Anda maksud? Ya, jadi memang seperti saya jelaskan tadi ya di awal bahwa memang 10 tahun terakhir ya, para pelaku fitnah ataupun pencemaran pada umumnya itu selain berbicara dia untuk kepentingan umum, pembelaan diri dalam rangka penelitian dan berbagai macam, ya lebih kurang di situ bermainnya gitu ya. Ada yang berhasil, tapi banyak yang nggak berhasil. Ya, karena kembali lagi, ya kami juga sering mendampingi tersangka ya, itu yang biasa kami bangun. Tapi juga hakim tidak mudah dikecoh gitu ya, semudah itu bisa menelan ya. Tapi ada kasus yang satu berhasil, salah satunya teman saya, Mas Haris Azhar, beliau berhasil. Mungkin Bang Refli juga tahu ya. Jadi dia bisa lepas dari tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Oke. Sekalipun kalau saya lihat sih dari fakta-fakta yang terjadi sangat berbeda dari kasus ini. Jadi menurut Mas Rifai, Roy CS lagi ngeles? Ya apa enggak? Lebih kurang begitu. Dan wajar itu setiap orang boleh membela diri dengan Mas, caranya. ngeles doang, bangun opini, bangun alibi doang. Ngeles. Kalau mau les tuh dulu sebelum masuk perguruan tinggi itu kita les ya. Itu les bahasa Inggris, les apa itu ngeles ya. Gini aja, tadi kan Bang Rifai menyatakan mengaku ahli. Ya. Sebenarnya sama juga dengan kemarin pertanyaan teman-teman media. Saya kemarin juga datang ketika dokter Iva diperiksa. Roy Suryo diperiksa lagi. Saya tunjukin undangannya di Polda Metro Jaya. Ini apa saya sebagai apa? Sebagai ahli.
Jadi kemarin tuh saya datang ke Polda Metro, diperiksa sebagai ahli. Polda Metro saja mengakui saya itu selalu ahli di kasus yang lain. Gitu loh. Jadi bukan ngaku ahli, Polda Metro saya mengakui gitu loh. Jadi artinya terserahlah kalau orang bilang kami itu mengaku ahli. Tapi yang jelas insya Allah, ya memang nggak mungkin orang biasa, maaf lagi, pinjam lagi. Bisa nulis 700 halaman. Ini 700 halaman bener loh, nggak kosong loh ini ya. Dan ini bukan buku Shinchan loh ya. Kalau buku Shinchan ada gambar-gambarnya. Ada orang yang bisanya cuma lihat buku Shinchan, lihat gambar. Jangan harapkan ada gambar-gambar banyak di sini. Ya, memang ada gambarnya sebagai ilustrasi agar supaya orang tuh gampang melihat. Dan juga ada rumusnya nih. Ini ada codingnya juga. Buku ini ya kan. Jadi kalau mau belajar menjadi dokter Saya intip dong. bisa juga intip silakan. Nggak usah diintip, Pak, dibilang. Oke, saya ke Bu Tifa. Karya ilmiah atau upaya membentuk opini publik buku ini? Satu ya, jadi kalau saya secara pribadi ini kami kan bertiga menulis secara terpisah ya. Saya sendiri membuat manuskrip riset 45 riset terkait dengan inkonsistensi dan inkoherensi neurokognisi dari Joko Widodo. Itu dari sejak tahun 2022. Dan sebagian dari 45 itu rencananya saya publikasi melalui jurnal internasional. Ya, tetapi sebagiannya saya masukkan di dalam buku ini 158 halaman sendiri. Jadi dan itu adalah sebuah karya ilmiah, ya. Kalau secara pribadi saya secara pribadi itu ilmuwan tuh dari sejak ribuan tahun yang lalu memang menghadapi seperti ini. Ya. Seperti Socrates, ya, kemudian Hypatia, Al-Hallaj, Ibnu Rushd, ya, Galileo Galilei. Jadi biasa saja gitu ya, kita jadi saksi, kemudian kita naik jadi terlapor, kemudian naik jadi tersangka, terdakwa, di penjara, itu biasa buat ilmuwan. Nggak ada yang kita takuti. Jadi mohon maaf ya, kalau yang selama ini setiap kali kita berdebat di area manapun gitu, selalu yang wah nanti pakai baju orange, nanti takut di penjara. Enggak. Okay. Yang penting apa? Kewajiban kami sebagai ilmuwan sudah kami tunaikan. Ya, mau terus di luar, mau terus di mimbar kuliah, mau terus di mimbar universitas, mau di mimbar seperti ini, ataupun di dalam tahanan dan segala macam, tidak ada. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi pikiran yang terus bekerja untuk memberikan kebenaran kepada masyarakat. Dan dasarnya Mbak, di buku ini kami tulis jelas hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Nah itu ya yang menjadi dasar bagi kami. Kami punya dasar yang kuat, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28F. Dan ini menjadi edukasi buat masyarakat. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran masyarakat. Oke, Mas Andi, ini murni ilmiah, tidak ada bentuk opini publik. Buku sampah. Kenapa sampah? Dalam membuat sebuah buku itu, saya mengutip kata-kata dari Kang Andar, ya, seorang penulis buku juga. Buku itu adalah jendela kalbu. Artinya ketika menulis buku itu, ya, menuangkan pikiran, menuangkan perasaan, tidak dilandasi dengan kebencian. Itu paling penting untuk itu, karena dia menuangkan buku itu untuk bisa dibaca oleh pemirsa dan bisa diresapi apa intisari dari buku itu. Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Ini perlu diperhatikan juga dalam hal itu gitu loh. Karena ini mengedukasi masyarakat, membawa masyarakat mengerti atas pemikiran-pemikiran kita tanpa dilandasi yang namanya kebencian. Begitu Mbak. Kalau soal moral, salahnya di mana? Bagaimana seorang yang diduga ijazahnya palsu mengatakan ijazah yang dia teliti adalah palsu? Kedua, studi komparatifnya itu tidak ada. Di mana studi komparatifnya? Kalau dia ya membuat buku itu berdasarkan ada studi komparatif dari ya katakanlah ijazah yang diselidiki itu dari siapa? Dari teman-temannya Pak Jokowi itu sendiri dengan tahun yang sama. Karena begini, waktu salah satu koleganya beliau ini ya mengecek di beberapa fakultas, terutama yang dikatakan adalah skripsinya, diketemukan banyak yang tidak ada tanda tangan dari itunya, dari pembimbingnya, banyak sekali. Fakultas hukum ada, kan dibongkar semua itu. Apakah ditunjukkan? Kan kita bisa lihat. Ini lucu Mbak, ada orang belum pernah lihat tapi bisa menilai. Bohong nggak itu? Bagaimana bisa orang ditunjukkan oleh kolega saudara itu? Nih, kok nggak ada ya? Maksudnya buku kok ini. Kok nggak ada ya? Maksudnya nomornya buku ini. Kok nggak ada?
tanda tangannya nggak ada. Nanti Itu dulu, jelas. ini ngaco aja. Ya bukan ngaco. Kalau Buku itu ini, selesai buku ini mau pernah ngaco. baca belum? Kita nggak bisa menghitung. Metodenya aja udah nggak jelas. Lah Pertama iya, studi orang komparatifnya belum pernah tidak baca ada. buku, sudah Studi bisa menilai komparatifnya bukunya. dari Konyol. ijazahnya Pak Jokowi. Skripsinya Pak Jokowi. Tidak ada. Diambil dari mana? Dari medsos. Ini belum baca buku udah Beliau ngaco. sudah lihat bagaimana ijazahnya. Ngaco banget. Dan terakhir, yang mengeluarkan ijazah itu Profesor Opa. Dan sudah clear dia mengatakan, mengklarifikasi itu. Benar, Joko Mana? Widodo adalah alumni dari Universitas. Tapi dia Oke. terakhir kalimatnya nggak bertanggung jawab. Baca dong, lihat dong dalam press conference yang terakhir. Ini nggak update ini. Ya, Oke. Nggak perlu itu. ya, sudah jelas Statement sudah terakhir dikatakan. 5 menit Dr. Tifa. itu bicara itu. Dr. Tifa, Mas Andi meragukan bahwa buku ini merupakan karya ilmiah. Jawaban Anda? Ya kalau susah sih kalau kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas, online. Sorry ya, tidak jelas. sorry ya. Saya tahun 1996 Kemudian lolos katanya dari ya, Pamantasan Nusantara dan Manila. saya sudah tahu MBA ya. itu tidak ada di Indonesia. Orang yang MBA lagi itu bicara, hanya ada ya, di orang yang lagi bicara Philippines, ini lagi Singapura. dicari-cari Ya. sama temennya Kalau Anda mengatakan Universitas itu, justru Anda saya Pajajaran pertanyakan, ya. di mana Orang yang lagi konsep bicara Anda, ini, di mana background Anda sebagai dokter? orang Ternyata yang lagi tidak jelas bicara untuk ini Oke. sedang dicari-cari oleh alumni Universitas Pajajaran. Saya sendiri kandidat dokter dari Universitas Pajajaran. iya. Dia lagi dicari-cari sama alumni Universitas Pajajaran. Silakan Ada aja. tanggung jawab Saya yang dicari. wakil ketua umum IKA Unpad Jakarta dan saya sekretaris badan eksekutif Ini ngaku-ngaku nggak Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Saya kenal semua teman-teman dari KPI. Oke, baik. Tanyakan Sekarang, saja. baik, sekarang Dr. Tifa tolong dijawab. Ini Apa itu? diragukan buku ilmiah. Jawaban Anda, buktinya apa? Metodenya, segala macam. Oh, Jelaskan jelas. Rence. Ya gampang kalau Ya itu ya. gampang ya. Kalau dari sisi saya ini sepertiga buku saya tulis. Buku ini buku neurokognisi, metakognitif, metadata. Jadi saya untuk keahlian dari Pak Roy Suryo yang diakui polisi ya kemarin, beliau menjadi saksi ahli dari kepolisian, itu ahli telematika. Kemudian sahabat saya satu lagi itu Pak Dr. Ismon Sianipar ya, penulis 800 buku ilmiah ya. Itu saya sebagai user. Karena ilmu saya membutuhkan dua keahlian mereka. Jadi ini kita padu sekali, metodologi kita namanya metakognisi. Memang tidak banyak orang yang mengetahui itu. Karena ini adalah ilmu-ilmu baru. Saya sendiri mendapatkan dengan dua program doktor yang secara paralel saya ikuti. Program Doktor Neuroscience Behavioral dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan program Sosioepidemiologi dari Universitas Pajajaran. Itu saya ikuti secara paralel. Sehingga saya mendapatkan ilmu yang namanya neurokognisi. Metakognisi akhirnya menjadi neuropolitika. Gitu. Baik, Bang Ade. Dari tadi udah pelan-pelan mendengarkan. Gimana Bang Ade? Ini karya ilmiah atau hanya cara membentuk opini publik menurut Bang Ade? Ya saya akan jawab, saya belum bisa jawab karena saya belum baca. Ya. Lebih jujur ini. Nah, itu lebih Kita Enggak, apresiasi. maksud saya adalah memang Kasih tak dong mungkin, Mas Pak. Roy. Loh iya lebih jujur ini gitu loh. Harus begitu, Ya harus mantan Nggak dosen mungkin begitu. menjawab ya. Tapi sebetulnya yang saya harapkan kan semula perdebatan yang ramai selama berapa bulan terakhir ini adalah soal apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Saya duga buku ini cuma sebagian yang bisa menjelaskan itu. Misalnya saja pertanyaan saya kepada Dr. Tifa adalah, Anda kan menggunakan neuroscience, ya, behavioral neuroscience kalau tidak salah. Ya. Menghasilkan neurokognisi ya. Ya. Nah, saya tidak melihat bagaimana caranya seorang ahli neuroscience bisa menggunakan ilmunya untuk menjelaskan apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Oh ini yang diperiksa dosen bukan buat meriksa ijazah. Enggak, makanya saya katakan. ini ya, kelihatan nanti dulu. kan dia. Nanti dulu. Ya. Apakah itu untuk menjelaskan ijazah Jokowi palsu? Oh iya, jadi Iya. gini. Jadi gini ya. Mas Ade yang saya hormati mantan akademisi, mantan ilmuwan atau masih ilmuwannya. Masih. Jadi yang saya sebut di sini ada 7 bab tentang bagaimana metakognisi itu berkelindan dengan ilmu digital forensik dan telematika. Ya. Ini menjawab dari sebuah kesulitan bagaimana seorang pejabat atau mantan pejabat yang menggunakan dokumen yang diduga tidak otentik atau palsu dengan metode yang disebut sebagai remote forensic analysis. Jadi ini Bagaimana itu? remote forensic analysis itu kita bisa melihat bagaimana kesesuaian dari perilaku, body language, face language, narasi-narasi verbal, dan dikaitkan dengan dokumennya. Dalam hal ini misalnya, ini sebagai contoh ya, saya buat contoh yang gampang saja gitu.
Jadi ada body language, kemudian face language ya dari seorang yang mengaku berijazah sarjana seperti itu ya. Ya. Nah, itu dia harus cocok, harus koheren, harus Apanya? konsisten ya. Apanya? Ini Sikapnya. sikapnya. Kan dong. Nggak, Ini saya ilmu mau tanya, baru. bagaimana Anda membuktikan bahwa sebuah ijazah itu palsu atau asli dengan melihat perilaku seseorang? Yang Oke, membuktikan. nanti dijawab. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan pelaporan. Nggak ada. Sejujurnya buku ini sudah kami tulis jauh sebelum itu naik ke penyidikan. Tapi kenapa baru diumumkannya sekarang di Dia saat tengah proses Loh kan penyidikan? buku kan membutuhkan waktu untuk kemudian ditulis sampai selesai. Naik cetaknya. Naik cetaknya pun launching mungkin nanti ada sedikit meleset. Tapi nggak apa-apa, bukan meleset lah. Biar pas. Biar angkanya bagus 9 di belakang. 9. 29 nanti. Ya kita launching. Jadi artinya Mbak, kalau nanti sudah baca buku ini ya, daripada saya buka-buka buku nanti berat. Ya. Nah isinya itu benar-benar memang peristiwa yang memang sudah ada dan jauh sebelumnya. Jadi ketika 2013 buku ini muncul karena ada peristiwa ketika waktu itu ada seseorang yang ngaku di depan publik, ngaku di kampus ilmiah di Universitas Islam Indonesia dan dimoderatori oleh direktur utama Kompas TV. Wah, ya Mbak Rosyana, ya itu kemudian ada statement IPK-nya hanya 2. Di bawah. Itu di bawah 2 bahkan. Bawah 2. Itu di kampus loh, jadi nggak bisa dia ngomong Bercanda. itu saya bukan bercanda. Kalau bercanda, kenapa nggak diralat dari 2013 sampai dengan sekarang? Itulah yang membuat masyarakat kemudian bertanya-tanya gitu. Oh, ini kok aneh ya, kok ada seorang pemimpin republik ini yang IPK-nya hanya 2 kok bisa lolos dari UGM gitu loh. Dari situlah Mas Roy curiga. Iya, tapi sebelum saya masih banyak masyarakat lain yang lebih kritis terlebih Berapa dahulu. lama itu bukunya ditulis bersama dengan teman-teman? Oh, kalau buku ini ditulis sebenarnya ya mulai dari ketika awal itu ya. 2022 kalau ya, saya. 2022 itu ide. Tahu kalau bukunya nulisnya sih barusan. Gitu. Tapi ya kita kan cepet, kita kan penulis, Mbak. Tiap hari itu kita nulis, ada nggak ada kasus kita juga nulis kok. Habis